Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudara masih tetap bersedia ya untuk menyimak materi yang harus saya jelaskan ya. Ini terkait masalah eh, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung ya, dan juga terkait sintesis. Baik, saya akan berbagi layar ya. Baik, kalau pada pertemuan sebelumnya saudara sudah menyimak ya terkait tentang plagiarisme, maka untuk berikutnya ya salah satu cara ya salah satu bentar saya izin untuk mengganti nama terlebih dulu ya. Baik, kalau sebelumnya saudara sudah sempat menyimak ya tentang plagiarisme. Jadi memang untuk plagiarisme sebisa mungkin saudara sebagai peneliti nanti ke depannya untuk menghasilkan sebuah karya harus bisa menghindarkan plagiarisme. Karena apa? Tingkat plagiarisme yang diperkenankan di universitas manapun hanya kurang dari 30%. Nah, khususnya kalau untuk Unila sendiri itu sekitar 20 sampai dengan 22%. Nah, bagaimana kalau misalnya lebih dari 22%? Maka mau tidak mau si penulis harus menurunkan seperti itu. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan, saya punya ini nak ya, punya alternatif, tapi ini bukan bukan menjadi suatu win-win solution ya. Misalnya dengan cara mencari web tentang paraphrase. Bisa digunakan, tapi yang menjadi kelemahan adalah paraphrase ini acap kali menggunakan sinonim-sinonim. Kalau menggunakan sinonim-sinonim otomatis akan mengurangi tingkat plagiarisme. Tapi amat disayangkan, hal ini acap kali tidak sesuai dengan konteks. Misalnya seperti kata meninggal, maka si paraphrase akan mencari sinonimnya mati atau gugur atau wafat. Nah, sementara untuk masing-masing kata ini kan memiliki konteks yang berbeda seperti itu. Jadi bagaimana hal yang bisa dilakukan seorang penulis atau peneliti, yaitu dengan cara membuat kutipan tidak langsung ya, membuat kutipan tidak langsung. Nah, akan tetapi saya pun harus mengenalkan ya terkait kutipan langsung yang ada pada karya tulis ilmiah. Ini dulu saya katakan ya, ini dulu ya sangat-sangat populer mungkin bahasa seperti itu. Mengapa dengan kutipan langsung jadi eh, kejelasan informasi yang disampaikan oleh si pakar atau ahli itu benar-benar secara gamblang ya disampaikan. Beda dengan kutipan tidak langsung, yang nama saja tidak langsung, artinya memang kalimat-kalimat yang dikutip itu tidak sama persis ya, melainkan harus melalui proses interpretasi, proses pemahaman terlebih dulu, kemudian diimprovisasikan dengan bahasa kita sendiri. Dengan catatan apa? Harus memperhatikan kebakuan, struktur, dan juga kepaduan antara kalimat ataupun klausa dengan klausa lainnya. Baik, saya kenalkan terkait kutipan langsung ya. Kutipan langsung ini artinya ya kalian melakukan mengutip, mengambil tulisan orang lain, ide orang lain, gagasan orang lain itu secara langsung dek. Ibaratnya mohon maaf saya katakan salin tempel atau copy paste dari A sampai dengan Z itu sama ya. Nah, sehingga di bagian kutipan langsung ini ada istilahnya kutipan kurang dari 40 kata. Ya, kutipan 40 kata atau lebih, ada juga kutipan penghilangan atau sebagian. Nah, ini kalau di artikel jurnal kalian mungkin bisa dicek. Cirinya bagaimana tentang kutipan langsung? Nah, ini biasanya ditandai dengan ada tanda petik di sini atau tanda kutip. Ya, ini yang menjadi ciri khas dari kutipan langsung seperti itu. Nah, tadi saya katakan bahwa untuk kutipan itu dibagi menjadi tiga jenis. Ada kutipan kurang dari 40 ya, kutipan 40 kata atau lebih, dan juga kutipan penghilangan. Ini sekadar informasi saja ya, bahwa kalau dulu saya melakukan mengutip itu
benar-benar blek, nah ya, blek dari misal sumber informasi tertentu. Itu tidak ada proses interpretasi. Mengapa? Kalau dulu ya pengecekan sebuah karya sastra itu tidak ada dengan cara Turnitin ataupun mungkin dengan web tertentu ya untuk mengecek tingkat plagiarisme. Tapi kalau sekarang apa-apa harus dicek plagiarisme. Misalnya kalian ingin mengikuti exchange students. Ya, exchange students itu salah satu syaratnya misalnya dengan membuat esai atau mungkin ketika kalian lulus mengikuti scholarship ya, ya scholarship hunter ya misalnya ya. Um, itu membuat esai. Nah, bisa jadi file yang kita kirim itu dicek ya, dicek oleh lembaga ya, lembaga pendanaan misalnya seperti itu. Nah, ini contoh saja ya yang kutipan langsung yang singkat ya, yang singkat dan ini pun ciri khasnya ya dengan ada tanda petik. Nah, ini jelas mau sepanjang apapun namanya ya, misalnya Muhammad Dafa, maka ambil kata yang terakhir Dafa. Ya, ini yang kalau di dalam kutipan ya, Dafa buka kurung ini tahun 2000 misalnya tahunnya pada penerbitan titik dua, mohon maaf ini spasi dulu ya, harusnya spasi baru halaman seperti itu. Tetapi bisa jadi di dalam sebuah artikel ketika seseorang melakukan pengutipan ya itu tidak adanya halaman melainkan langsung saja tahun seperti itu. Nah ini contoh kutipan langsung yang lebih dari 4 larik ya, lebih dari 4 larik ya atau 4 baris ya. Contohnya ini biasa lebih dijorokkan lebih mendalam ya, lebih mendalam. Kemudian ada tanda apa? Oh, ini petik ya harusnya ada petik ya. Ya, kemudian sumbernya ya, makanya sumbernya dengan acuan yang ini ya. Oh, ini menggunakan si Adam Smith. Coba saya cek dulu ini. Adam Smith ya, ini seperti ya menggunakan Adam Smith ya, ini masih lanjutan dari atas seperti itu. Nah, tetapi kalau sekarang ya itu sangat sangat jarang sekali kalaupun ada mungkin bisa kalian cek nah ya di artikel jurnal yang kalian apa dapatkan ada atau tidak ya kutipan secara langsung bandingkan kutipan secara langsung sama kutipan tidak langsung jumlahnya banyak yang mana. Nah, itu ya kalau berdasarkan cek cross check saya dari atau artikel jurnal itu kebanyakan secara tidak langsung. Mengapa? Karena jika penulis atau peneliti banyak menggunakan kutipan secara langsung itu menjadi sumbangsih tingkat plagiarismenya atau tingkat plagiarismenya. Kenapa? Karena balik lagi tadi kepada persentase yang diizinkan yaitu kurang dari 30% atau masuk pada kategori plagiarisme ringan ya, jadi jangan sampai plagiarismenya sedang ataupun disebut dengan plagiarisme berat atau total ya. Ini saya pengalaman pernah melakukan penjurian ternyata ada kampus yang sangat berat atau total bahasanya ya menggunakan plagiarismenya. Jadi ini ya mau tidak mau saya diskualifikasi ya untuk karya yang seperti itu. Nah, kemudian tadi balik lagi, ini ada kutipan langsung ya, kutipan langsung yang sebagian informasi ini sengaja dihilangkan dengan tujuan ini menganggap informasi berikut ini tidak begitu penting ya, tapi tetap yang menjadi ciri khasnya dengan adanya tanda petik ya, kutip seperti ini. Ya, ini misalnya sebuah apa nama penulis atau pakar ya cukup diambil ujung namanya saja. Ya, jangan terdiri dari 3 kata, misalnya diketik semuanya 3 kata, tidak ya, tidak berlaku seperti itu. Baik, kemudian ini ada kutipan tidak langsung, ya kutipan tidak langsung. Untuk kutipan tidak langsung, namanya saja tidak langsung, berarti si peneliti atau penulis ya harus melalui proses pemahaman terlebih dahulu, kemudian menginterpretasi ya informasi apa atau teori apa yang dia baca sebelumnya, kemudian dirangkaikan, diimprovisasi dengan bahasanya sendiri dengan catatan, harus memperhatikan kebakuannya, kemudian struktur kalimatnya, ya dan juga jalinan antar klausa atau frasa dan juga kalimat ya seperti itu. Nah, ini saya berikan contoh. Misalnya dari kutipan langsung seperti ini ya. Ini tadi cirinya dengan menggunakan tanda petik dari definisi persuasi. Penulis ini aslinya bernama lengkap Goris Keraf, tapi tadi sempat saya sampaikan bahwa ketika mengutip cukup mengambil
ujung namanya saja ya. Maka buka kurung di sini keraf, koma, spasi dulu ya aturan dalam pengatikannya, tahun terbitnya, titik dua, spasi, halaman tiga. Tapi acap kali juga pada saat pengatikan itu tanpa adanya halaman, itu tidak apa-apa. Kalau memang tidak ada halaman, maka harus diseragamkan. Kalau memang ada halaman satu, maka yang lain pun harus ada halaman. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini saudara lihat, ya silakan dibaca terlebih dulu terkait kutipan langsung. Ya, kemudian ini ada kutipan tidak langsung ya. Silakan bisa dibandingkan antara keduanya ya. Nah, ini yang di bawah ini merupakan kutipan tidak langsung sama-sama ya. Tetapi dengan dua versi yang mana pertama diketik terlebih dulu nama pakar ya. Kemudian yang kedua ini disampaikan terlebih dahulu teorinya, baru nama pakar di sini ya, seperti itu. Nah, sudah bisa dilihat ya dan sudah dibaca ya. Jika saudara perhatikan, ini redaksi kalimat dari kutipan langsung sama tidak langsung jelas berbeda, meskipun makna atau intinya sama. Nah, ini yang disebut dengan kutipan tidak langsung. Jadi, kata per katanya tidak sama persis ya. Urutannya boleh ya, misalnya boleh di apa dibalik, tapi tetap harus memerhatikan kelogisannya, kepaduannya, ya jalinan antara klausa, frasa ya atau mungkin bahkan kalimat seperti itu. Nah, kalau saudara lihat kutipan tidak langsung yang pertama sama yang kedua ini kan dilihat ya posisinya. Ya, jika yang pertama ini disampaikan nama pakarnya terlebih dahulu, maka ketik ujung kata dari nama pakar tersebut, kemudian diberikan spasi ya, jangan langsung dempet ya, dari segi apa mungkin ya keindahan kalau berbahasa itu kan tidak hanya sekadar dilihat dari dia ini ya maknanya mungkin kerapiannya juga. Kemudian tahun, titik dua, spasi, kemudian halaman. Nah, seperti itu baru teorinya apa? Bisa menyatakan bahwa persuasi ya pada dasarnya ya terkait tulisan yang bersifat untuk memengaruhi. Nah, ini untuk versi yang pertama, kemudian untuk versi yang kedua terkait terkait kutipan tidak langsung. Nah, ini teori terlebih dahulu. Teori terlebih dahulu disampaikan ya. Ini teorinya, kemudian baru nama pakarnya. Maka nama pakar ini masuk ke dalam kurung sini ya. Keraf ya buka kurung, mohon maaf, buka kurung keraf ya koma spasi tahunnya ya misalnya 1983 titik dua halaman 3. Nah, sekadar informasi kalau memang terkait kutipan ini berada di halaman dua halaman misalnya 3 sama 4, maka cara pengetikannya bukan dengan menggunakan tanda hubung. Ya ini tidak sedikit mahasiswa untuk menyatakan dari sampai dengan menggunakan tanda hubung, padahal yang benar adalah menggunakan tanda pisah. Ya, seperti ini. 3, kemudian sampai dengan 4. Nah, cara pengetikannya kalian seperti biasa menggunakan tanda hubung, diketik dua kali, kemudian langsung dempet angka, dan ini akan otomatis memanjang. Ya. Nah, kemudian tanda kurung ini langsung dempet ya, ini mohon maaf. Ya, langsung dempet seperti ini. Ya, seperti itu ya. Nah, silakan nanti saudara cek pada artikel jurnal yang sudah saudara unduh ya terkait masalah kutipan tidak langsung. Mohon saudara cek pada bagian badan naskah kutipan-kutipan tidak langsung ataupun kutipan-kutipan langsung yang digunakan oleh peneliti atau penulis jumlahnya sama atau tidak pada lampiran daftar pustaka. Mau nanti disampaikan ya. Kalau memang daftar pustakanya ternyata sumber rujukannya lebih banyak dibandingkan dengan pada badan badan naskah. Nah, ini artinya memang si peneliti tidak jeli ya. Biar terlihat banyak tapi ternyata muatannya ya sangat lemah sekali gitu ya kutipan-kutipan. Nah, masuk ya pada sintesis. Nah, sintesis ini mungkin bahasa mudahnya adalah merangkum ya. Akan tetapi di sini bukan hanya sekadar merangkum sebuah kalimat atau paragraf ya, melainkan sintesis di sini adalah kegiatan merangkum dari berbagai sumber rujukan ya. Sumber rujukan misalnya dari satu istilah. Satu istilah ini misalnya kalau di bidang hukum misalnya ada istilah perdata pidana. Ya, saya yakin untuk istilah
pidana ya tidak hanya satu pakar yang mendefinisikan pidana itu apa, melainkan mungkin ada 3, 4 atau sampai 5. Nah, yang dimaksud dengan sintesis di sini adalah misalnya kata pidana didefinisikan oleh pakar A, kemudian didefinisikan oleh pakar B, didefinisikan oleh pakar C. Nah, kemudian eh, kalian ya ketika membuat sintesis tidak serta-merta langsung copy paste kemudian direntet begitu saja, melainkan ambil poin-poin penting dari masing-masing definisi tersebut ya, dari masing-masing tersebut lalu dirangkai menjadi satu kalimat. Itu yang disebut dengan sintesis ya, maka harus kuat ya. Jangan asal langsung comot teori-teori ya seperti itu. Ini saya langsung nah, intinya kalau untuk fungsi sintesis ini tujuan untuk memberi kesimpulan yang komprehensif ya, ibaratnya mungkin kalau kalian mendapatkan teori A, teori B, mohon maaf, definisi dari A, definisi dari B, definisi dari C, kemudian dilakukan sintesis ya, jadi kurang lebih mungkin bahasanya mendapat definisi baru ya, padahal itu merupakan hasil dari merangkum seperti itu atau melakukan sintesis. Nah, ini cara membuat sintesis ya, mencari rujukan dulu. Kemudian harus objektif. Memang ketika membuat sintesis nanti ya, kemudian kalian juga harus bisa bersifat kritis atas sumber. Artinya memang dicari poin-poin pentingnya dari masing-masing sumber atau teori tersebut. Ya, kemudian di sini menekankan pada bagian sumber yang diperlukan. Jadi memang ketika merujuk ya sebuah sumber itu tidak sekadar langsung memilih saja, melainkan sebenarnya untuk masing-masing definisi ya dari sebuah istilah yang disampaikan oleh pakar itu pasti ada irisan-irisan tertentu ya, nanti bisa kita buktikan seperti itu. Nah, ini saya ada contoh ya, saya mengambil 2 aja nih ya dari pakar, ada Arisandi ya DKK tahun 2019 sama buku Babon nih mungkin bahasanya Tarigan 1989 halaman 4 ya. Nah, di sini definisi pertama tentang bahasa adalah jantung di setiap komunikasi. Ya, maka dari itu bahasa harus dilestarikan dan dijaga keutuhannya. Kemudian yang kedua, Damertarigan, bahasa di sini adalah seperangkat lambang-lambang manasuka. Manasuka ini berkaitan tentang arbitrer ya. Arbitrer artinya memang sebuah benda, misalnya meja berkaki 4. Kenapa dikatakan meja? Gitu, ini disebut dengan manasuka. Ya, kenapa tidak dinamakan dengan pintu? Bentar ya. Kenapa tidak dinamakan dengan pintu? Nah, ini pada komunitas tertentu ketika menamakan meja, maka butuh secara konvensional kesepakatan secara bersama. Ini yang disebut dengan manasuka atau arbitrer ya. Oh, ini ada ya penjelasan arbitrer. Nah, saya akan mencoba untuk melakukan sintesis dan ini akan kalian lakukan. Pak, bisa yo, bentar yo. Dan ini akan kalian lakukan ya. Nah, sekarang kita ambil poin-poinnya. Di sini adalah yang terpenting satu ya, komunikasi. Kemudian bisa dilestarikan ya. Poin pentingnya misalnya sebagai sumber komunikasi, ibaratnya jantung ini dia bermakna konotasi ya. Kemudian bahasa, nah seperangkat lambang manasuka ya. Nah, ini hanya dari satu definisi dari pakar ya. Manasuka atau simbol-simbol yang bersifat arbitrer ya, lambang-lambang. Nah, artinya jika saya buatkan sintesis ya, berarti untuk sintesisnya, sintesis dari bahasa adalah sumber komunikasi ya yang bersifat, perhatikan, manasuka atau arbitrer ya, arbitrer yang kedudukannya boleh ditambahkan harus, yang kedudukannya harus dilestarikan dan keutuhannya
harus di harus dicek. Nah, ketika membuat sintesis, maka tidak perlu lagi dicantumkan sumber ini ya dan juga sumber ini. Tidak, melainkan inilah hasil dari kegiatan sintesis. Nah, sekarang saya akan memberikan instruksi kepada saudara ya. Yang pertama adalah silakan saudara cari satu istilah, misalnya pidana. Ini kalian cari satu istilah di dalam bidang kalian ya. Dalam bidang kalian berkaitan tentang hukum yang akan mempermudah kalian ya. Jangan tentang bahasa. Silakan kalian cari satu definisi, misalnya pidana. Misal pidana ini kalian dapat dari teori A, pakar B, mohon maaf ya, pakar C, kurang lebih seperti itu. Silakan nanti disampaikan kurang lebih seperti ini definisinya apa. Ini seperti ini ya sumber-sumbernya. Cari 3 definisi ya dari satu istilah. Artinya dari 3 pakar seperti itu. Kemudian silakan lakukan sintesis. Mohon saudara bisa ditulis pakar A-nya siapa, kemudian pakar B-nya siapa, dan pakar C-nya siapa. Sumbernya mohon ditulis lengkap ya seperti itu. Nah nanti setelah itu tugas berikutnya ya, saya mau saudara membuat satu video ya, satu video. Misal kalian berargumen, saya ambil ya. Misal kalau saya ya, kalau ini bidang hukum saya mungkin agak kesulitan ya, karena bukan ranah saya. Misal saya katakan seperti ini ya. Bahasa Indonesia kini acap kali diplesetkan oleh banyak orang. Padahal bahasa Indonesia ini sebagai masukan atau sebagai input kosakata bagi pembelajar asing. Sangat fatal ya jika pembelajar asing yang notabene sangat minim menguasai bahasa Indonesia kemudian menemukan bahasa-bahasa plesetan yang acap kali ya tampil di media sosial. Nah, ini akan menjadi salah kaprah bagi mereka. Nah, seperti yang kita tahu bahwa menurut Arisandi, ya bahasa di sini adalah jantungnya di setiap komunikasi. Kemudian menurut Tarigan ya bahwa bahasa di sini adalah seperangkat lambang-lambang berupa simbol baik bersifat tulisan maupun secara lisan. Nah, sehingga dari kedua definisi tersebut saya menyintesiskan ya bahwa bahasa itu adalah sumber komunikasi yang sangat penting yang digunakan oleh manusia ya baik itu bersifat lisan ataupun bersifat tertulis. Yang mana bahasa ini harus wajib dilestarikan dan harus dijaga keutuhannya. Nah, silakan ya. Jadi saudara membuat cari satu statement mungkinnya cari bahasan dulu ya. Kemudian saudara buat atau mencari teori ya yang sesuai ya yang berkaitan ya kemudian saudara buat sintesisnya. Seperti itu tugasnya untuk pertemuan ke-12. Silakan kalian buat video, kemudian kalian share atau kalian bagikan di Instagram ya, boleh di Instagram nanti bisa mention saya ya atau sebut saya di Instagram di @destiani Desti ya. Tugasnya ini hanya 1 pekan ya pada pertemuan ke-12 ya. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan ke-13.